Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Bu Umi Hamida. Keren banget pemateriannya. Memang benar kata Bu Umi, kalau inovasi atau kreativitas tentang kebiasaan itu agak sulit untuk dirubah. Tetapi dengan ikhtiar yang kuat, ya kita bisa. Terus juga terima kasih untuk Pak Dwi Rustam untuk memandu sesi 2 ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi 3. Nah, saya ingatkan lagi buat teman-teman semua peserta, persiapkan pertanyaan-pertanyaan keren, karena memang ini kesempatan langka teman-teman bertatap muka langsung dengan pemateri-pemateri hebat. Nah, untuk sesi 3 ini oleh Pak Roni Mariana tentang pemanfaatan limbah pertanian untuk memproduksi bioetanol dan co-products dengan proses biorefinery. Nah, di sini bakal dipandu oleh moderator dari dosen teknik pertanian Universitas Padjadjaran, yaitu Pak Karisma Amaru. Di sini ada CV-nya. Nama lengkapnya adalah Pak Karisma Amaru, STPMT PhD. Beliau merupakan jabatan fungsionalnya rektor, tempat tanggal lahirnya Bandung 21 April 1981. Alamat rumahnya di Bumi Ranca Ekek, Kecamatan Kabupaten Bandung. Beliau merupakan dosen teknik pertanian Universitas Padjadjaran dengan mata kuliah yang diampu. Pertama ada teknik konservasi tanah, sistem informasi grafis, teknik pengolahan das, dan sebagainya. Riwayat pendidikan beliau S1 di Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran, di S2-nya di Institut Teknologi Bandung tentang program studi teknik lingkungan, S3-nya di Tsukuba, University of Tsukuba. Nah, pengalaman penelitian beliau juga di sini ada karakteristik penggunaan air dan sebagainya. Terus pengalaman pengabdian beliau tentang pemanen air limpasan permukaan dan sebagainya. Teman-teman bisa baca di sini. Terus pengalaman penulisan artikel di sini cukup banyak. Ada 11 artikel ilmiah. Terus pengalaman penyampaian makalah secara oral pada pertemuan ilmiah cukup banyak juga, teman-teman. Baru ini memang dosen yang aktif banget di FPIP. Nah, dari itu saya beri kesempatan untuk Pak Aru memandu sesi ketiga ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, ya, tidak kurang apapun, dan kemudian juga siap menerima ilmu-ilmu baru nih ya. Jadi saat ini saya akan memperkenalkan pembicara kita, Pak Roni Mariana ya, dengan judul materi terkait dengan pemanfaatan limbah pertanian untuk memproduksi bioetanol dan co-produk ya, atau produk samping dengan proses biorefinery. Memang sebelumnya saya perkenalkan dulu, barangkali ini Pak Roni ini dia memiliki pendidikan S3 di Tsukuba University, jadi memang kita ketemu di sana ya dengan Pak Roni ini. Iya, sama-sama berjuang ya Pak ya. Tadi Mbak Umi, kemudian juga Pak Ansori juga ya sama seperti itu. Jadi saya memang sengaja mengundang teman-teman dan ternyata ini banyak hubungannya ya. Saya pikir dulu waktu kita ketemu kayaknya yang saya kebayang itu Pak Roni itu bicaranya terkait dengan perkayuan ya Pak ya. Karena di lab kimia kayu waktu dulu itu. Tetapi ternyata ketika saya lihat ini CV-nya itu sangat berhubungan sekali dengan pengolahan limbah ya, terutama dari produk samping dan lain-lain. Nah, kemudian S2 beliau di Applied Science Keio University Tokyo ya. Kemudian S1 di Departemen Kimia Universitas Indonesia, dan bahkan sekolah menengah atasnya SMK yang mungkin ya Kang ya, dari analisis kimia. Jadi memang ini sudah sepertinya sejak dari dulu sudah menetapkan jalurnya di kimia sepertinya ya Kang ya. Nah, kemudian untuk pengalaman bekerja, yang saya tahu dulu beliau ini ada di LIPI ya, Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam di Yogyakarta, tetapi kemarin-kemarin itu loh sudah pindah katanya ya. Beliau ini sekarang pindah ke LIPI Pusat Penelitian Kimia Serpong ya Kang ya. Iya betul. Ya mungkin kembali ke nanti kampung halamannya ini ya, Jawa Barat ini.
Kemudian, adapun untuk pengalaman penelitian dan proyek, saya lihat banyak sekali ini terkait dengan pemanfaatan produk samping dari industri dan pertanian, seperti misalnya biorefinery tandan kosong kelapa sawit. Ya. Selain itu juga ada scale up teknologi reaktor anaerobic fluidase bed. Selain itu juga ada nanokomposit bioselulosa untuk perban, ya kan ya. Selain itu juga ada produksi bioetanol dari ampas tebu, pemurnian biogas untuk energi listrik. Nah, ini kemudian terdapat 4 paten yang telah dihasilkan ya. Wah, ini berarti penelitinya ini sudah paripurna ini kalau sudah mendapatkan paten ya Kang ya. Ini ada proses pembuatan selulosa asetat ya dari limbah agroindustri, kayu putih ya Kang ya, dan bagas Iya, tebu. kayu Kayu putih. putih ya betul ya. Kayu putih. Kemudian reaktor portable skala laboratorium, perban dari bioselulosa yang diberi perak. Kemudian juga ada metode dan instrumen atau peralatan untuk meningkatkan kandungan metana dari biogas. Wah, ini menarik sekali nih. Dulu saya kebetulan ketika S1 itu merancang biodigester ya. Teman saya ada yang merancang bagaimana memasukkan biogas itu ke tabung apa namanya yang kecil itu ya. Kalau sekarang tabung melon lah ya seperti itu, yang tabung kecil seperti. Tetapi memang ya kita ternyata membutuhkan juga pemurniannya ya. Dan ini ternyata sudah ditemukan ini ya patennya oleh Kang Roni. Baik, untuk selanjutnya ini diberikan waktu untuk Pak Roni memberikan materinya sekitar 30 menit ya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab. Mangga silakan kan untuk waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih Kang Aru sudah memperkenalkan saya. Juga terima kasih kepada Ibu Sophia yang telah memberikan kesempatan kepada kami, tim dari Sekuba. Ada Mbak Umi, teman satu lab saya, juga ada Pak Ansori, yang mungkin sudah ya sekarang. Baiklah Bapak dan Ibu, ini sudah kelihatan ya ininya, slide-nya? Ya, tinggal di slide show kan. Ya, bagus. Pas. Baik, Bapak dan Ibu dosen Unpad, kemudian rekan-rekan mahasiswa dan para peserta seminar ini. Kali ini saya akan membawakan judul Pemampatan Limbah Pertanian untuk Memproduksi Bioetanol dan Koproduk dengan Proses Biorefinery. Mungkin seperti sudah diperkenalkan, saya saat ini bekerja di Pusat Penelitian Kimia yang berada di Serpong, di Komplek Kawasan Puspitek. Ya. Nah, ini kebetulan satker kita juga masuk PUI. Di sini di logo kanan atas ada Pusat Unggulan Iptek, itu PUI untuk bioetanol generasi kedua. Jadi PUI ini diberikan oleh Kemenristek Dikti ya, kalau waktu ini diberikan, sekarang udah menjadi Kemenristek BRIN ya, karena berpisah dengan Dikti, jadi Kemenristek BRIN. Baiklah, outline dari paparan saya ini, yang pertama, konsep biorefinery dari biomas. Kemudian juga tentang bagaimana sih si biomas itu dikonversi. Dan yang ketiga tentang potensi biomas di Indonesia. Dan terakhir adalah proses pembuatan bioetanol dan koproduknya. Ini di sebelah kanan sengaja saya tempelkan ini. Jadi ternyata sangat menarik bahwa sidik jari kita dan kayu itu mirip-mirip ya polanya kalau dilihat di sini. Mungkin ini ada suatu hikmah yang perlu kita perdalam lagi nantinya. Kemudian biomasa ini seperti tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman Pak Ansori dan Ibu Umi, bahwa sumber-sumber biomas ini bisa kita bagi, bisa kita jabarkan berasal dari kehutanan ya. Dan
limbahnya, residunya, kemudian pertanian, juga limbah rumah tangga, limbah industri, dari peternakan, dan juga pengolahan sampah kota. Di sini adalah potensi biomasa ya yang dihasilkan per tahun ini di seluruh dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Apabila kita lihat di sini, potensi yang terbesar ternyata ada di jerami, di straw, yang berasal dari padi-padian, kemudian gandum gitu ya, jagung dan lain-lain. Kemudian bagas tebu juga ternyata potensinya besar. Bagas tebu itu terutama di Brazil. Itu sangat besar sekali. Kalau di kita nanti akan dipaparkan sedikit, sangat terbatas sehingga saat ini kita gula masih impor ya. Kemudian oil palm biomass. Nah, ini tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ansori. Itu sekitar 150 juta ton per tahun. Nah, di Indonesia tadi saya ikuti disebutkan sekitar 50 juta ton ya saat ini, kata Pak Ansori. Itu berarti data terbaru itu sepertiganya dari kita. Wah, sangat potensi sekali mungkin untuk nanti teman-teman dari teknologi pertanian Unpad ini mengembangkan teknologi-teknologi lanjutan untuk pengolahan biomas yang sangat melimpah ini. Kemudian sedikit memperkenalkan tentang biorefinery. Biorefinery itu apa sih? Mungkin banyak yang masih belum mengenal bahwa biorefinery itu adalah proses yang mengintegrasikan konversi biomasa menjadi fuel atau bahan bakar dan juga chemicals atau bahan-bahan kimia. Chemicals-nya itu pakai S ya, jadi bahan-bahan. Kemudian Jong dan Jung Meimer juga mendefinisikan bahwa biorefinery ini adalah proses yang sustainable untuk mengolah biomas kepada berbagai spektrum daripada produk dan energi. Di sini kata kuncinya yang saya merahin di sini adalah fuel and chemical, kemudian product and energi. Inilah yang akan dihasilkan dari pengolahan limbah biomasa ini. Yang saat ini seperti tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Kemudian apa sih bedanya biorefinery dengan petrorefinery atau pengolahan minyak bumi yang saat ini ada ya? Yang pertama dari segi sumber bahan baku untuk refinery biasa ini adalah crude oil dan natural gas. Sedangkan untuk raw material dari biorefinery ini adalah biomas dan limbah. Kemudian produknya di sini bisa kita lihat produknya itu sama. Jadi yang ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kita bisa menghasilkan baik fuel maupun energi dari biomas, tidak lagi dari crude oil. Tapi memang ini prosesnya yang saat ini masih terus diteliti bagaimana supaya keekonomisan proses ya, keekonomisan efektif dan efisiennya bisa mendekati harga crude oil. Karena saat ini memang masih dibanding crude oil prosesnya itu masih cukup mahal. Tapi poin pentingnya mungkin suatu saat oil itu akan semakin berkurang. Di sini kita lihat tidak ada perbedaan sama sekali di produk-produknya. Termasuk plastik yang saat ini banyak dikeluhkan ya, limbah plastik itu juga bisa dihasilkan dari biomas. Nah, adapun komposisi biomasa sendiri, mungkin udah familiar nih, yaitu selulosa, terdiri dari gula sederhana itu glukos ya, 38-50, sekitarnya seperti itu. Kemudian hemiselulose, pentose sugar, kemudian lignin. Dan others-nya itu ekstraktif. Misalnya dia yang terekstrak oleh air ataupun oleh solvent-solvent organik dan kemudian abu. Nah, ini yang cukup penting yang tentang konsep biorefinery. Yang menggambarkan konsep biorefinery biomas ini adalah kira-kira seperti ini. Jadi dari lignocellulosic feedstock atau biomas ini
Dari selulose kita lihat di sini paling kanan bisa dihasilkan selain selulose sendiri. Selulose sendiri itu misalnya dia dissolving pulp. Dissolving pulp itu adalah selulose kemurnian tinggi yang banyak digunakan kalau saat ini di industri rokok dan tekstil. Nah, kemudian bisa juga si selulose ini karena monomernya adalah glukos, dia bisa dihidrolisis dengan proses fermentasi misalnya menjadi fuel atau etanol yang dimerahin, kemudian organic acid seperti asam laktat, kemudian solvent seperti aseton dan butanol. Nah, jadi banyak sekali. Butanol ini juga bisa dipakai sebagai fuel. Ya. Jadi ini cukup menarik. Yang kedua adalah hemiselulose. Hemiselulose ini salah satu yang utama itu adalah xylose. Xylose atau silosa ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi waktu saya masih di Jogja ini ada dari pihak Korea waktu itu ingin menanamkan saham. Jadi dia ingin membuat silosa dari limbah, kan di sana itu ada pabrik gula Madukismo. Nah, dari bagas tebunya, dia ingin memproduksi silosa. Nah, tapi sampai saat ini karena si jumlah bagas yang saat ini, jadi bagas tebu di pabrik itu memang tidak semuanya bisa dibuang ya, tapi dipakai oleh si pabrik itu sendiri untuk sebagai boiler ya, bahan baku boiler, jadi dibakar. Artinya dia itu sedikit di realnya itu kalau di pabrik bagas tebu. Nah, selain itu karena jumlahnya sedikit itu untuk keekonomisannya masih belum bisa dilakukan waktu itu. Kemudian juga lignin, ini juga salah satu riset kita. Lignin ini secara alami adalah natural binder atau adhesif ya, adhesif. Jadi dia salah satu yang sudah dikerjakan itu sewaktu di Jepang, dia itu dipakai untuk perekat di medium density fiberboard atau MDF ya. Jadi setelah si itu dihaluskan, di refining ya sampai halus itu untuk dicetak itu kan perlu adhesif, nanti dikasih tekanan dan panas gitu. Nah, ini salah satu yang bisa dipakai adalah lignin. Inilah menariknya konsep biorefinery ini. Makanya kalau di jurnal-jurnal itu namanya tuh valorization atau peningkatan nilai ekonomi dari biomasa. Nah, ini adalah cara mengubahnya ya. Bisa kita lihat di sini. Kita bisa menghidrolisis menggunakan enzim ataupun asam yang menjadi sugar dan lignin. Ini salah satunya inilah yang menghasilkan bioetanol. Kemudian bisa digasifikasi dia dengan cara diberikan panas. Kalau oksigennya tidak ada sama sekali itu pirolisis namanya, itu bisa ke syngas. Atau kalau pirolisis biasa itu bisa ujungnya itu ke karbon aktif. Jadi kita bisa menghasilkan karbon aktif dari sini. Ini juga yang tadi disampaikan oleh Pak Ansori bahwa di Jepang juga memerlukan, kalau tadi dari kernelnya ya kalau tidak salah, karena dia heating value-nya itu mirip-mirip dengan batu bara. Di sini juga bisa dengan cara digestion atau diurai oleh bakteri, konsorsium bakteri seperti dijelaskan oleh Ibu Umi. Kemudian pirolisis ini, pirolisis ini bisa juga hasilnya bio-oil. Bio-oil itu salah satu yang sederhana. Bio-oilnya itu nanti bisa didestilasi bertingkat ya. Itu menghasilkan asap cair. Kalau di Eropa itu biasanya dia untuk makanan food grade, bisa food grade. Jadi kalau dia malas untuk bakar-bakar di luar karena repot, tapi ingin ada aroma bakaran, biasanya dia menggunakan asap cair yang sudah jadi atau liquid smoke. Nah, ini juga kemarin pas awal-awal pandemi COVID juga ada yang
menarik, jadi ada berita di TV itu yang diminum langsung si ininya itu, si asap cair untuk mengobati COVID katanya. Tapi ini secara saintifiknya keefektifan untuk COVID ini memang masih diteliti, masih yang si asap cair ini. Kemudian untuk ekstraksinya bisa dengan mechanical dan chemical, kemudian bisa juga dipisahkan manual. Produk-produknya seperti tadi sudah disampaikan, yaitu biofuel, electricity, bio-based chemical, bio-based material, dan juga heat atau panas. Nah, kemudian ini lokasi dari pabrik gula dan juga plantation kelapa sawit di Indonesia ya. Mungkin ini datanya tidak update. Kalau tidak salah saat ini ada sekitar 62 atau 63 pabrik gula ya yang ada di Indonesia, yang dimana terbesarnya itu ada di Provinsi Lampung, pabrik Gulaku, tidak salah. Kemudian kita lihat sebaran kelapa sawit juga sangat banyak, hampir di Indonesia. Yang terakhir di Papua, memang seperti tadi Pak Ansori sampaikan, isu yang terkait kelapa sawit ini memang yaitu terkait deforestasi, termasuk yang saat ini sedang berlangsung itu di Papua sini, kan itu berapa ribu hektar gitu ya, katanya seluas kota Seoul itu hutan ditebang. Nah, itu memang masih menjadi perdebatan saat ini. Tapi bagaimanapun, saat ini adalah kita penghasil CPO terbesar di dunia. Ya, Indonesia itu adalah penghasil CPO terbesar di dunia, kemudian diikuti oleh Malaysia. Sedangkan untuk sugarcane bagas ini kita memang masih sedikit. Kalau tidak salah itu cuma sekitar kurang dari setengah juta ton gula per tahun. Dan sehingga saat ini kita masih impor. Yang tadi memberikan sumbangan besar, kalau tadi di awal bagas dari tebu ini sangat besar, itu salah satunya adalah Brazil. Brazil itu dia kalau tidak salah itu sekitar 10 juta hektar tanaman tebu yang ada di Brazil. Kemudian ini tadi seperti tadi sudah disampaikan Pak Ansori, mungkin tidak saya ulang lagi ya. Tapi di sini penekanannya, jadi dari limbah sawit ini jika dikelola 20%-nya saja atau 10 juta ton, maka itu berpotensi menghasilkan energi sekitar 154 juta gigajoule atau setara dengan kebutuhan BBM 5 juta mobil per tahun katanya gitu. Nah, ini hitung-hitungan secara teoritisnya ya. Jadi dari potensi tandan kosong sawit itu katakanlah 44,6 juta hektar. Apabila dia kandungan selulosa 40-44%, maka konversinya itu 0,76, maka etanol yang diperoleh atau gula ke gula dulu, baru dari gula ke etanol, maka akan diperoleh sekitar 5 juta kiloliter. Jadi potensi yang sangat banyak. 5 juta kiloliter bioetanol dari tandan kosong sawit saja. Belum lagi limbah-limbah pertanian yang lain. Nah, ini potensi etanol dari limbah lignoselulosa yang ada di Indonesia. Ini yang paling menonjol di sini adalah tandan kosong sawit 23. Ini diperkirakan setengahnya digunakan untuk, apabila setengahnya yang diproses dari yang tadi. Kemudian di sini selain selulosanya juga dihitung hemiselulose. Karena hemiselulose juga itu adalah gula pentos ya. Gabungan sih kalau hemiselulosa itu ada juga rantai 6-nya. Itu bisa diperoleh sekitar 15 juta ton etanol per tahun ya, year di sini. Nah, ini yang salah satu produk-produk yang saat ini sedang dilakukan di
Pusat Penelitian Kimia itu adalah riset tentang bioetanol. Ini dari second generation itu yang ini ya, dari lignoselulose. Jadi bioetanol ini first generation-nya itu sebenarnya dari bahan-bahan amilosa yang berbasis amilosa atau sakrosa. Amilosa ini seperti misalnya singkong atau jagung ya. Nah, kemudian kentang, tapi karena ini bersaing dengan pangan biasanya karena kita masih kekurangan ya kalau untuk di Indonesia. Tapi biasanya yang menggunakan bahan baku jagung itu di Amerika. Kalau di Amerika itu memang dia bikin bioetanol karena berlebih supply, termasuk mengekspor ke kita juga. Makanya dia bahan bakunya jagung. Kalau di Brazil, generasi pertama juga bahan bakunya adalah molasses atau dari tebu, sugarcane juice. Jadi dia cuma dipres saja, jadi banyak sekali. Kalau di kita kan molasses itu artinya sudah hasil samping pabrik gula. Nah ini kenapa saya selalu ini kan Brazil ya, selalu katakanlah kita sebenarnya apabila ingin mandiri secara energi itu kita bisa dilihat contohnya ke Brazil yang sudah berhasil. Karena dia saat ini bisa sampai blending etanolnya di bensin itu bisa sampai 25%, bahkan ada yang 27%. Jadi itu di blend sama bensin mengurangi kebutuhan, karena kita tahu saat ini Indonesia itu adalah importir bahan bakar, baik dalam bentuk crude dan lain-lainnya. Kemudian ini adalah lignin yang dihasilkan dari proses delignifikasi atau pretreatment. Kemudian yang lainnya adalah glutathione. Glutathione ini merupakan hasil samping dari yang didapatkan dari saat fermentasi. Nah, ini adalah pilot plant bioetanol G2 yang ada di Pusat Penelitian Kimia. Ini luasnya sekitar 70 meter persegi. Jadi didirikan ini dibuat atas kerjasama dengan Koika dari Korea. Di sini terdiri dari 3 section, ya 3 bagian utama. Yang pertama adalah milling dan pretreatment. Nah, di section ini adalah di proses delignifikasi, kemudian hidrolisis dan fermentasi. Di sini ya. Di sini kalau di sini tidak kelihatan ada 2 tangki hidrolisis dan 4 tangki untuk proses fermentasi. Di sini di hidrolisisnya itu mengubah menjadi gula, kemudian di fermentasinya mengubah menjadi etanol. Kemudian di sini ada destilasi dan dehidrasi. Destilasi itu memurnikan memisahkan etanol dengan air ya. Nah, kemudian di dehidrasinya itu adalah pemurnian sampai 99,95 atau hampir mendekati 100%, karena memang untuk bahan bakar ini dibutuhkan etanol yang memiliki kadar air seminimal mungkin. Nah, ini bahan baku yang sudah pernah kita coba, yaitu terutama TKKS, karena bagaimanapun jumlahnya melimpah ya. Kemudian tongkol jagung, jerami padi, bagas tebu, dan bagas sorghum. Ini hasil yang kita dapatkan ya, seperti tadi disebutkan. Ada etanol, produknya glutathione, dan juga lignin. Nah, kira-kira seperti ini agak mendetailnya. Jadi di proses pretreatment ini yang kita lakukan dengan alkalin atau NaOH, biasanya kita pakai konsentrasi 10% dengan perbandingan solid to liquid itu 1:5. Nah, dari proses pretreatment ini, padatannya atau biasa disebutnya pulp, padatannya akan dilanjutkan ke proses sakarifikasi dan fermentasi, sedangkan cairannya ini dinamakan black liquor. Inilah yang kaya akan lignin. Jadi dari black liquor, jadi seperti tadi disebut bahwa biomasa itu terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Nah, ligninnya itu dipisahkan di proses pretreatment ini. Dia menjadi black liquor, kemudian diendapkan menjadi lignin.
Dan kalau di pabrik pulp and paper ini sebenarnya si NaOH-nya itu bisa di reuse kembali ya. Jadi proses di pretreatment itu mirip di proses pulping di pabrik kertas. Kemudian untuk sakarifikasi dan fermentasi. Untuk sakarifikasinya sendiri kita menggunakan enzim, yaitu enzim selulase. Yaitu enzim selulase dan beta glukosidase. Jadi ada dua jenis enzim. Sedangkan untuk yeastnya sendiri digunakan Saccharomyces cerevisiae. Ini dua proses yang terpisah ya sebenarnya, cuma kalau di PLN itu menjadi satu unit. Nah, kemudian dari proses fermentasi ini, fermentation waste, ini kita bisa menghasilkan yang tadi disebut glutathione itu adalah sebagai antioksidan. Bahkan dia katanya disebut mother of antioksidan karena aktivitasnya yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya setelah proses fermentasi ini, kan padatannya tadi dipisahkan, cairannya itu didestilasi. Didestilasi, kemudian didehidrasi. Kenapa ini dipisahkan? Mungkin seperti sudah kita ketahui bahwa etanol itu kan ada titik azeotrop ya, yang namanya azeotrop itu di mana air sama etanol itu tidak bisa dipisahkan lagi dengan destilasi, makanya ada dehidrasi. Kemudian dihasilkanlah bioetanol. Kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk secara lebih detail. Jadi dari polimer glukos atau selulose itu diubah oleh enzim selulase dan beta glukosidase menjadi sugar. Sugarnya itu C6, ada juga C5. Makanya tadi ada hasilnya itu silos yang dari hemiselulose. Bisa untuk Saccharomyces sendiri dia bisa mengubah C6, tapi C5-nya biasanya itu harus ditambahkan mikroba seperti Pichia stipendis. Jadi untuk menambah untuk menguraikan yang C5-nya si Saccharomyces karena nggak bisa. Nah, setelah difermentasi kemudian menjadi etanol. Ini proses pretreatment yang sudah dilakukan di lab kita, yaitu dengan alkali dan asam. Jadi menggunakan autoclave. Kita coba-coba. Kemudian ini ada juga bench scale. Bench scale itu padatannya itu sekitar 500 gram atau setengah kilo ya. Dengan perbandingan 1:4, kondisi prosesnya itu 150 derajat Celcius, 4 bar dan 30 menit. Ini tekanannya pun bisa dinaikkan karena bisa kita injekkan CO2 dari luar sini sehingga untuk membantu proses pemecahan lignin tersebut. Ini yang pilot plant yang besar, kapasitas 150 kg. Dengan delignifikasi 50-60% dan waktu sekitar 30 menit. Ini sebenarnya sudah cukup lama kita lakukan. Ini juga pretreatment lainnya. Yang pretreatment fisik itu dengan mechanical itu pencacahan. Jadi sebelum masuk ke tangki delignifikasi, kita cacah dulu sehingga dia berukuran sekitar 30-40 mesh. Kemudian pretreatment kimia dengan asam basa, biologis juga pernah dilakukan dengan jamur pelapuk. Kemudian iradiasi dengan berkas elektron juga kerjasama dengan Batan ini. Dan yang saat ini dilakukan adalah kimia eksplosif. Jadi gabungan tekanan tinggi dan bahan kimia. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi dari hasil enzimatik hidrolisis itu dihasilkanlah pentosa atau gula C5 heksosa dan juga lignin degradasinya ya. Sisa-sisa lignin. Nah, menariknya bioetanol ini ternyata tidak hanya sebagai fuel, tapi juga dia bisa digunakan untuk grade farmasi dan food grade. Bahkan untuk fuel sendiri sebenarnya di kita itu saat ini belum bisa diterapkan. Nanti di slide belakang ada beberapa kebijakan terkait etanol fuel grade ini.
Yang menarik sebagai farmasi saat ini, pada saat awal-awal COVID ini, etanol ini sempat harganya itu melonjak karena semua orang tuh mencari untuk membuat desinfektan, hand sanitizer, dan lain-lain. Kemudian juga food grade ini banyak digunakan ya. Jadi kedua grade ini dinamakan industrial grade. Ini yang penggunaannya saat ini sangat banyak, baik sebagai solvent ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, ini yang tadi disebutkan, sebenarnya pemerintah Indonesia itu mempunyai kebijakan, di mana kebijakan dari Kementerian ESDM itu pada tahun 2016 itu sebenarnya ada, kita itu harus memblending bensin itu dengan 2% etanol, dan di tahun 2020 itu 5%. Untuk transportasi 10% dan industri 10%. Nah, saat ini memang tidak jalan proses blending itu sendiri. Nah, untuk biodiesel ini mungkin sedikit menggembirakan, seperti sudah kita ketahui, di sini ada yang sudah kemarin launching itu B30. B30 ini sudah tercapai, tapi untuk jumlahnya saya tidak tahu, tapi sudah mulai dicobakan. Bahkan di beberapa industri atau research center juga sudah menerapkan B100. Nah, ini secara komposisi kimia lignin ya. Jadi lignin itu sebenarnya terdiri dari tipe-tipenya itu siringil, guasil, dan parahidroksil. Inilah yang mempengaruhi juga kepada sifat-sifatnya, ada softwood, hardwood, atau grass. Grass itu non-wood material. Nah, kira-kira di lignin itu didapatkan seperti ini, sangat sederhana. Jadi dari unit tadi, delignifikasi atau pretreatment ini, tinggal ditambahkan asam, bisa HCl ataupun asam-asam lainnya. Sampai pH 3, nanti ligninnya mengendap, ini dipisahkan. Nah, ini sudah kemurniannya tinggi, tinggal dicuci dengan air sampai mendekati pH 5 atau 6. Nah, ini sedikit saya tambahkan, jadi terkait etanol untuk fuel, untuk bahan bakar ini, bahwa Pertamina saat ini meluncing A20, di mana campurannya itu 15% metanol dan 5% etanol. Jadi harapannya itu, kalau etanol aja kan mahal, dia agak lebih murah gitu. Kalau saya search di Google ini, harga metanol tuh cukup murah memang, dia sekitar kalau dirupiahkan tuh kurang lebih 5.000 lah per liter. Nah, di sini fuel grade etanol itu memang belum ada saat ini, atau boleh dibilang zero. Tapi industrial grade etanol, seperti tadi sudah disampaikan tuh, sekitar 100 juta liter kebutuhannya untuk di Indonesia sendiri ya. Dan harganya pun sangat bervariasi kalau industrial grade ini. Seperti kita ketahui, kalau solvent-solventnya analytical grade untuk instrumen itu kan mahal sekali ya. Per liternya tuh bisa ratusan ribu sampai jutaan rupiah gitu. Nah, inilah yang kenapa kalau bioetanol ini masih berpotensi. Kemudian juga penggunaan lainnya seperti hand sanitizer yang saat ini memang sangat-sangat diperlukan. Jadi koproduk lainnya seperti lignin dan glutathione ini akan memperoleh meningkatkan nilai tambah dari keseluruhan proses bioetanol ini, sehingga proses keekonomisannya diharapkan semakin berkurang. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Kang Aru. Silakan, Kang Aru. Terima kasih Kang Roni. Ya memang kalau saya lihat ini memang banyak sekali kimianya. Background kita agak sedikit jauh dari kimia, tetapi ini membuka wawasan ya. Ternyata sebenarnya kita butuh juga ini kimia-kimiaan ya, karena dari hasil yang kita lihat ternyata ini sangat berpotensi untuk diolah menjadi fuel ya. Nah, mangga selanjutnya barangkali ada pertanyaan dari teman-teman.
Silakan mau langsung bisa dibuka mic-nya kemudian bertanya. Agaknya terlalu berat ini ininya Kang Roni. Materinya terlalu berat. Biasanya ngitung-ngitung matematika, fisika ya, dikasih kimia apa ini gitu ya. Tapi memang sebenarnya menarik ya. Kalau misalnya kita lihat itu bagaimana sebenarnya, kalau yang saya ingin tahu sebenarnya ya, seperti misalnya proses fermentasi ataupun misalnya hidrolisis, itu kalau misalnya saya dulu membuat biogas, biasanya di situ ada retention time-nya gitu ya Kang ya. Nah kalau misalnya seperti ini, apakah retention time-nya itu mirip dengan pengolahan limbah, katakanlah misalnya untuk menghasilkan biogas atau apa gitu. Di situ kan ada hidrolisis ya Kang ya, dan kemudian juga ada fermentasi gitu. Mungkin itu sama ya kalau prosesnya sih ya menggunakan bakteri ya. Iya betul Kang Aru. Jadi di sini ada sakarifikasi dan fermentasi. Jadi sakarifikasi atau hidrolisis ya. Sakarifikasi itu kan hidrolisis menjadi gula ya. Jadi di sini gula yang sakarosa kalau dalam hal ini. Jadi digunakan enzim selulase dan beta glukosidase. Kalau kita menggunakan enzim murni, tapi bisa juga menggunakan mikroba penghasil enzim. Mungkin banyak sekali ya di sini. Nah, begitu juga di fermentasi. Fermentasi juga melibatkan bakteri. Jadi kita optimasi dulu, Kang Aris. Mungkin kalau di biogas itu ada optimasi juga mungkin ya. Berapa lama dia munculnya gas gitu ya. Iya. Biasanya juga membutuhkan waktu, ada retention time-nya. Didasarkan biasanya sama temperatur. Nah, kalau ini juga dioptimasi dia. Jadi pas sakarifikasi itu kita variasikan, misalnya 1 hari, 2 hari gitu, per 12 jam biasanya diambil sampel. Diambil sampelnya. Oh iya. Nah, pas gulanya peak, nah itulah kita jadikan patokan. Patokannya, iya. Biasanya 24 jam untuk sakarifikasi. Untuk fermentasi sendiri, biasanya peak-nya itu di 48 jam. Tapi ini tergantung juga bahan baku dan faktor lingkungan. Jadi kita juga ada buffernya sama. Tapi kalau di biogas nggak kita tambahkan buffer ya. Enggak biasa. Kalau di fermentasi karena dia supaya betah tinggal di sana, kita kasih buffer. Biasanya pH 4,5 sampai 5 untuk Saccharomyces-nya. Iya. Juga dikasih urea lah sedikit buat makanannya. Buat makanannya. Oh iya. Ya mirip lah. Kalau misalnya memang kalau di biogas itu ya katakanlah kotoran sapi gitu. Kotoran sapi kan itu bahan organik semua ya. Biasanya kita campur sama campuran molase dan ataupun air gula gitu ya. Kemudian pakai IM4 ataupun misalnya bakteri-bakteri ataupun pakai kotoran yang sudah diproses sama biogasnya itu sendiri. Jadi biasanya dicampur demikian gitu. Nah, kalau yang untuk yang di ini Kang, kalau misalnya untuk yang sakarisifikasi ini dan fermentasi ini, katakanlah tadi kan misalnya belum ada bakterinya gitu ya, belum ada bakteri untuk menghancurnya. Apakah itu kita membuat sendiri ada sumbernya gitu ya? Kalau di biogas kita biasanya menggunakan menggunakan kotoran sapi ataupun menggunakan misalnya bakteri-bakteri apa gitu yang bisa kita gunakan gitu ya untuk di sana. Apakah dari IM4 ataupun dari sisa-sisa biogas yang sebelumnya dicampurkan kembali gitu. Nah kalau untuk yang seperti ini apakah sudah ada gitu yang misalnya produknya nih saya menjual bakteri khusus untuk hidrolisis atau fermentasi gitu. Atau enzimnya gitu. Ya kalau enzimnya sudah ada Kang Aru. Enzimnya kita sudah langsung beli enzim selulase dan beta glukosidase itu satu paket ya. Jadi dia memang saat ini kelemahan kita si enzimnya itu kan belinya dari luar ya, biasanya dari luar negeri karena murah dia. Nah saat ini di Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, jadi si enzimnya itu di luar negeri juga sama, dia dari makhluk hidup. Mungkin ya dari Trichoderma seperti itu. Mungkin Mbak Umi itu lebih paham ya. Gitu ya. Jadi dia ekstrak. Nah si Puslit Bioteknologi itu mencoba dia
bakteri lokal atau mikroorganisme lokal itu yang kira-kira potensi untuk menghasilkan enzim selulase itu diekstrak Iya. ataupun bisa ditambahkan ke sini. Nah, waktu saya di Tsukuba itu pernah juga menggunakan bakteri menggunakan, aduh saya lupa lagi ya namanya. Jadi dia bakterinya itu menghasilkan selulase. Kalau tidak salah, saya lupa lagi, tapi anaerob jenisnya itu. Iya. Dia bisa menghasilkan selulase gitu. Ditambahkan ke si lignoselulose ini. Iya, iya. Iya, iya. Ya berarti benar ini ya, harus dipelajari lebih lanjut kalau mau masuk ke arahnya sini ya, bioetanol. Ya memang kalau saya lihat juga untuk teknologi proses ini kan belum kebayang ya oleh orang awam itu. Nah ini kira-kira bisa nggak ini kira-kira kita misalnya membuat suatu alat yang tidak terlalu yang tidak terlalu besar gitu ya, sehingga nanti dari katakanlah misalnya UKM desa ataupun apa itu bisa membuat gitu kan. Kalau ini kan masih dalam skala penelitian ya di LIPI gitu. Nah mungkin kedepannya ini akan bisa menjadi UKM di setiap desa karena sumber biomas itu kan ada di desa biasanya seperti itu. Memungkinkan nggak kan kita misalnya membuatkan ya katakanlah pabrik gitu etanol gitu ya di desa-desa seperti itu. Oh ya, baik, kalau ini ya saya secara jujur mungkin kalau untuk UKM seperti itu untuk bahan bakunya biomasa ke bioetanol itu cukup sulit, Kang. Artinya dia masih mahal prosesnya. Itulah kenapa jadi kan si Pertamina itu harusnya dia mencampur bioetanol ke bensin ya 2020 ini 10% dan 5%. Nah, tapi karena mahal, nah dia harus ada metanolnya dulu dicampur sama metanol dulu. Tapi dia sudah bekerja sama dengan kita di tahun 2019 ini. Mungkin dia akan bikin pellet plant-nya, apa mungkin plant yang besar. Ini sekarang sedang diinisiasi oleh Pertamina. Jadi dia juga menyadari ini suatu potensi besar, biomasa kan tak terhingga. Kalau di Indonesia kan sustainable ya. Tapi kalau untuk di UKM gini, sepertinya kalau untuk ke arah bioetanol dan koproduk ini agak ini ya, agak berat ya. Iya, iya. Harus perusahaan yang agak besar gitu ya. Ya silakan barangkali dari yang lain, para peserta, Bapak dosen, kemudian juga dari mahasiswa juga ya. Silakan. Dari saya Pak, ingin bertanya. Boleh, mangga silakan. Ini dari MC-nya ya, langsung bertanya. Bukan, Pak, bukan. Ini ketua panitia. Ya, ini yang menghubungi saya. Iya Pak, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya tertarik mengenai materi bioetanol ini. Yang ingin saya tanyakan itu Pak tadi produk-produk bioetanol sendiri kan tadi Bapak kelompokkan menjadi 3 ya kalau nggak salah. Pertama ada yang fuel grade, terus ada food grade, dan satu lagi farmasi ya Pak begitu. Nah itu kira-kira dari ketiga itu pasti kan beda ya Pak. Apa sih parameter yang paling membedakan, dasarnya apa sih yang membedakan? Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu tadi kan disebutkan untuk generasi kedua tuh bisa dibilang sebagai limbah lah dari pertanian seperti misalnya TKKS, terus kemudian bonggol jagung gitu kan ya Pak. Nah untuk TKKS sendiri kan itu banyak ya di Sumatera dan Kalimantan, di Indonesia bagian barat lah bisa dibilang. Nah untuk Indonesia bagian timur ada nggak Pak kira-kira yang tanaman khas atau bahan baku yang khas dari daerah timur yang berpotensi sama-sama berpotensi kayak TKKS ini digunakan sebagai bahan baku bioetanol seperti itu Pak. Itu pertanyaan saya 2. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Kang Rizal. Untuk yang pertama, memang bioetanol itu secara umum sebenarnya fuel grade dan industrial grade. Industrial grade sendiri saya kategorikan di sini sebagai food grade dan pharmacy grade. Nah, grade-grade ini sebenarnya yang paling berat itu untuk fuel. Karena dia kemurniannya itu harus 99.
tadi kita dapat 99,5 sebenarnya. 99,5%, sangat-sangat murni ya. Nah, itu sebenarnya itu sudah layak untuk food grade dengan kemurnian tinggi itu. Cuma memang harus kita analisis apakah dia masih mengandung logam-logam berbahaya misalnya, atau adakah senyawa-senyawa fenol, senyawa kimia yang berbahaya. Nah, ini yang harus dikarakterisasi lagi. Dari yang fuel grade itu, kalau untuk food ini memang harus hati-hati, nanti dikarakterisasi senyawa-senyawa berbahaya ataupun logam berat, trace elemennya itu kita analisis. Kalau dia sudah bebas, nah kita bisa mengklaim itu sebagai food grade. Untuk farmasi grade sebenarnya agak ringan. Kalau farmasi tujuannya untuk desinfektan, itu kan 70% ya. 70%, dan dia memang untuk pemakaian luar. Itu biasanya tidak terlalu, kontrolnya itu tidak terlalu ketat untuk food. Jadi kita tinggal pengenceran dari yang fuel grade. Nah, itu kira-kira kalau dari segi karakterisasinya. Kemudian tadi yang kedua, untuk apakah di Indonesia Timur itu masih ada ini ya tanaman-tanaman ya. Sebelum itu mungkin tadi kan sudah dipetakan ya. Dipetakan di kita itu memang agak cukup sulit memetakan di mana saja yang terdapat tanaman yang sejenis itu misalnya seragam. Katakanlah untuk TKKS sendiri, kita saat ini bekerja sama dengan PT Prosimpact, itu letaknya di Jambi. Dia memang pabrik sawit ya. Jadi tapi dia nggak punya plantation, nggak punya areal. Jadi dia membeli dari petani-petani. Dari petani di pabriknya itu dia diolah menjadi CPO. Nah, kalau kita lihat sugarcane bagas juga yang paling banyak di saat ini ya, adalah di Lampung. Di Lampung, di Gulaku. Nah, itu juga belum tahu pemanfaatannya itu seperti apa di sana. So, untuk di Indonesia Timur sendiri, saya belum memiliki data, tapi secara umum, biomas itu kan dari sisa-sisa limbah pertanian atau limbah perkebunan itu secara umum itu bisa gitu. Yang penting dia ada selulose, semiselulose, lignin. Kata kuncinya itu kalau bioetanol itu di selulosa. Jadi saat ini kita juga bekerja sama dengan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memanfaatkan limbah agar. Nah, limbah agar ini kita ambil dari pabrik agar di Malang. Nah, cukup menariknya ini karena limbah agar ini dalam prosesnya di pabrik itu ternyata dipres, supaya agarnya keluar itu dipres itu dicampur sama perlit atau selit, itu sejenis silika. Nah, itu komposisinya itu bisa sampai 60%. Ini yang menghambat proses sakarifikasi dan fermentasi di kita. Jadi tidak optimal gitu. Tapi kata kuncinya, tanaman ataupun bahan-bahan yang memang ada selulose, dia itu berpotensi untuk menjadi diolah menjadi bioetanol. Gitu kan kira-kira. Ya Pak, terima kasih bisa ditangkap. Paling ini mau memperjelas yang tadi, yang pertama berarti untuk yang food grade, farmasi, dan fuel itu bisa dikatakan sebagai satu proses ya Pak, jadi tidak berbeda prosesnya atau bagaimana pembuatannya? Iya, betul. Untuk proses produksinya sendiri satu lain produksi yang tadi, akan tetapi yang harus kita tekankan untuk food ini, mungkin apabila kita di sini selama ini belum nyoba, apakah dia ada unsur-unsur logam beratnya dari hasil, bisa aja kan terlarut selama proses ini ya, terlarut atau terikut dari mana, ataukah ada keluar senyawa fenol dan lain-lain, itu belum pernah kita coba. Tapi apabila nanti itu ada, maka mungkin itu akan ada unit sendiri untuk purifikasi chemical tersebut gitu. Tambahan, jadi dari outlet ini dikasih satu unit sendiri kalau untuk food grade. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya.
Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahrul dari Unpad. Tadi Pak ngomong-ngomong tentang bakteri yang mengolah selulosa. Saya ingin meminta pendapat Bapak aja. Gimana menurut Bapak tentang pemanfaatan enzim dari rumen sapi itu untuk membuat bioetanol dari selulosa gitu Pak. Soalnya di rumen sapi itu ada enzim yang untuk menghidrolisis selulosa gitu Pak. Ya segitu aja Pak. Oh iya, ya terima kasih Mas Syahrul. Mas Syahrul ya dari Unpad. Ya. Ya memang betul rumen sapi itu salah satu bioreaktor yang paling komplit ya, yang dianugerahkan oleh Allah gitu ya. Di lambung sapi itu tanpa perlu susah-susah si sapi itu sudah bisa mendegradasi si rumput-rumputan dan lain-lain itu menjadi gula, kan intinya itu gitu aja ya, sama ya. Di lambung sapi itu dia tidak usah susah-susah, dia ada segala macam enzim dan bakteri. Nah memang betul waktu di Tsukuba itu kebetulan saya pernah magang di Jirkas ya, di tempatnya Mbak Krista dulu Kang Eru. Nah di sana itu dia mengisolasi bakteri yang itunya untuk memecah selulosa dari rumen sapi. Dari rumen sapi dia. Jadi mungkin itu tantangan juga bagi kita ya. Kan kalau di sapi itu konsorsiumnya kita nggak tahu yang mana yang aktif. Nah itu si Jepang tuh mau mencoba memurnikan. Mungkin nanti ujung-ujungnya itu seperti tadi disampaikan oleh Kang Aru, itu bisa dari bakteri ini ternyata bisa dijual nih karena dia mempunyai selulase yang paling aktif gitu. Itu bisa dipatenkan sampai seperti itu. Mungkin dari teman-teman Unpad nanti bisa itu dilanjutkan kalau tertarik ke arah isolasi seperti itu. Ini menarik sekali sebenarnya, dari rumen itu masih menjadi misteri yang besar bagi kita. Sebenarnya ini meniru rumen kalau mau kita itu ya, kalau kita sederhanakan dari mulai biomas, rumput-rumputan kita ubah menjadi gula, itu kan di proses yang ada di rumen sapi, di lambung sapi gitu. Mungkin seperti itu. Oh iya Pak, berarti Pak masih ada peluang ya buat mengekstrak bakteri dari rumen itu. Jadi kita nggak perlu impor dari luar itu untuk bakteri selulolitik gitu Pak. Iya betul, itu sangat berpeluang, sampai saat ini di kami pun belum berhasil ya menyaingi, terutama untuk harga impor, maksudnya harga enzim yang kita pakai sekarang. Jadi apabila tertarik ke arah sana itu bisa dikembangkan. Oh, baik Pak, terima kasih ya Pak. Silakan selanjutnya. Menarik ya. Jadi kalau misalnya kita memang memiliki kemampuan dalam mengkulturkan ya Kang Roni ya, mengkulturkan dari bakteri ataupun misalnya bisa menghasilkan enzim sendiri, sebenarnya ini akan sangat bermanfaat untuk industri-industri seperti ini ya. Hanya memang kalau misalnya kita lihat ya kemampuan kita juga ya, pengetahuan, wawasannya juga agak kurang terkait dengan pengelolaan seperti ini, tetapi diharapkan ke depannya mungkin ini akan menjadi suatu hal yang bagus ya. Mungkin suatu saat juga ya dari kita gitu, mungkin dari mahasiswa ada yang tertarik untuk berbisnis ya, menghasilkan enzim ataupun mengkulturkan bakteri khusus ini misalnya ya, untuk hidrolisis misalnya. Silakan selanjutnya. Tidak ada ya? Iya. Kalau misalnya tidak ada lagi, barangkali saya akan membacakan sedikit kesimpulan ini Kang ya. Jadi tadi disebutkan bahwa untuk produk bioetanol ini ya, kalau misalnya saya lihat itu, jadi memang
potensi biomas dari pertanian itu diawali dari situ ya. Pertanian itu sangat besar gitu. Dari jerami-jeramian, ampas tebu, dan oil palm biomas. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan dengan teknologi biorefinery, yaitu proses yang mengintegrasikan konversi biomas dan peralatan atau instrumen untuk memproduksi bahan bakar dan kimia dari biomas. Ya. Selain itu juga terdapat tadi disebutkan konsep-konsep biorefinery, terdapat beberapa contoh yang yang diberikan, misalnya dari ligniselulosa bisa dihasilkan dissolving pulp, dapat dihidrolisis menjadi fuel dan etanol. Selain itu juga hemiselulosa dihidrolisis ya menjadi silose dari limbah pabrik tebu atau bagas tebu. Dan juga tetapi ini ada sedikit tantangan ya, karena dari bagas tebu itu biasanya digunakan sebagai bahan baku boiler. Sehingga jumlahnya saat ini di Indonesia masih sedikit ya, tidak begitu banyak gitu. Kemudian selain itu juga ini untuk lignin ya. Lignin merupakan natural binder atau adhesif. Biasanya digunakan untuk perekat, untuk MDF board ya, medium density fiber board. Biasanya dibuat bubur dulu, diperkecil ukuran, dan dibentuk dengan bantuan perekat. Ya. Selain itu juga untuk produk riset bioetanol yang dilakukan oleh LIPI, ini merupakan bioetanol second generation ya, yang bersumber dari biomas. Ya. Biasanya dirubah dengan adanya proses hidrolisis dan fermentasi, dikonversi ya selulosanya itu menjadi gula, dan kemudian selanjutnya menjadi etanol. Ya. Selain itu juga disampaikan juga beberapa teknologi proses yang ada terkait dengan biorefinery ini. Selain itu juga ada dijelaskan pre-treatment terkait dengan kimia, baik dari lab scale, bench scale, ataupun pilot plant scale ya. Adapun yang terakhir barangkali ya, ini kebijakan pemerintah di kita adalah melakukan blending atau pencampuran untuk solar dengan bioetanol ya untuk menjadikan biodiesel. Bukan Kang Aru. Betul ya? Bensin kalau bioetanol. Oh, bensin ya. Oh, bensin dengan bioetanol. Kalau biodiesel itu berarti solar. Dari solar ya. Oke. Kalau kita saat ini dari CPO. Oh, crude palm oil ya. CPO harganya kalau murah dia tidak jadi minyak goreng tapi jadi biodiesel. Biodiesel. Iya. Nah, adapun dari kebijakan pemerintah itu saat ini sudah ada B30 ya, Kang ya. Itu biodiesel berarti ya? Iya, biodiesel itu yang B30 sudah jalan. Sudah launching, tetapi jumlahnya pun masih sedikit ya, belum semuanya menggunakan B30. Nah, dengan adanya blending ini sebenarnya itu dapat menekan harga BBM, karena dari harga BBM-nya itu bisa agak sedikit berkurang ya dengan adanya pencampuran itu. Barangkali itu dari saya. Barangkali juga ada tambahan dari Kang Roni sebagai closing statement. Bisa memberikan closing statement-nya seperti apa? Ya, baiklah Kang Aru dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk closing statement. Mungkin karena kita ini Indonesia terletak di negara bisa dikategorikan sebagai negara tropis di mana biomasa tanam-tanaman itu sangat berlimpah sekali ya. Suatu saat mungkin di masa depan fossil fuel itu akan terus berkurang. Nah, kita saat ini mempersiapkan teknologi-teknologinya untuk pengolahan baik untuk menjadi bahan bakar atau menjadi material ataupun menjadi bahan-bahan kimia yang bisa menggantikan fungsi-fungsi yang saat ini dibebankan kepada bahan bakar fosil. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Roni atas pemberian materinya, kesediaannya juga untuk hadir di sini. Semoga tidak kapok ya. Saya tahun-tahun depan barangkali juga nanti minta bantuannya lagi Kang Roni memberikan gitu ya. Update ilmunya gitu ya, Kang, bisa diberikan di sini gitu ya. Kemudian selain itu juga terima kasih kepada Ibu Umi Hamidah, juga kemudian juga untuk Pak Ansori. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mangga silakan.